Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lovia Lestari Kasra dari kelas 12 ADP 5. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam pelajaran PKN. Baiklah, memperkokoh persatuan dan kesatuan. Kesatuan berarti itu satu atau utuh. Semboyan persatuan adalah itu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. 3 hakikat persatuan bangsa itu, yang pertama itu mengatasi ancaman, yang kedua menolak disintegrasi, yang ketiga itu mempertahankan, membangun, dan mengisi kemerdekaan. Ala-ala pemersatu bangsa itu ada 7, yaitu yang pertama Bhinneka Tunggal Ika itu semboyan, yang kedua proklamasi itu hari kemerdekaan Indonesia, yang ketiga Pancasila itu dasar negara, yang keempat bendera merah putih, bendera kebangsaan, yang kelima itu bahasa Indonesia, bahasa nasional, yang keenam burung Garuda, lambang negara, yang ketujuh itu Indonesia Raya, lagu kebangsaan. Ancaman terhadap negara. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, ancaman adalah setiap upaya, pekerjaan, dan tindakan baik dari dalam negeri maupun di luar negeri yang dinilai atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, dan kedaulatan wilayah NKRI dan kepentingan nasional di berbagai aspek. Hakikat kemajemukan ancaman itu ada beberapa, yaitu pertama bentuk fisik atau non-fisik, yang kedua itu global atau lokal, yang ketiga itu konvensional dan non-konvensional, yang keempat itu segera atau mendatang, yang kelima itu potensial atau aktual, yang keenam militer atau non-militer, yang ketujuh itu langsung atau tidak langsung, yang kedelapan itu dari luar negeri atau dalam negeri, yang kesembilan itu dengan kekerasan senjata atau tanpa kekerasan senjata. 4 macam kategori ancaman. Yang pertama itu ancaman terhadap keamanan manusia. Itu contohnya seperti ekonomi, kesehatan, lingkungan, dan lain sebagainya. Kalau ancaman terhadap Kamtipmas itu meliputi kriminal umum. Sedangkan ancaman terhadap keamanan dalam negeri itu contohnya seperti terorisme. Ancaman terhadap pertahanan itu contohnya perang tak terbatas. Baiklah, selanjutnya itu adalah ancaman yang pernah terjadi dalam sejarah NKRI, yaitu yang pertama adalah gerakan separatis bersenjata, yang kedua terorisme, yang ketiga isu konflik komunal, yang keempat gerakan kelompok radikal. Strategi mengatasi ancaman persatuan dan kesatuan bangsa itu adalah ada beberapa, yaitu pertama memperkuat pendidikan kebinekaan dan dialog antar negara, yang kedua membangun modal sosial, kepedulian, dan gotong royong, yang ketiga meningkatkan peran lembaga sosial, yang keempat menegakkan hukum secara tegas, yang kelima itu memperkenalkan dan mengangkat budaya lokal, yang keenam meningkatkan promosi diplomasi dan pertukaran budaya. Modal praktis warga negara dalam mengatasi ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu landasan hukumnya, yaitu Undang-Undang Dasar 45 Pasal 27 Ayat 3, yaitu Undang-Undang 45 Pasal 30 Ayat 1, sama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Bentuk dan mode praktisnya itu adalah pendidikan kewarganegaraan, yang kedua pelatihan dasar kemiliteran, yang ketiga pengabdian sesuai profesinya, yang keempat pengabdian sebagai prajurit TNI. Sekian presentasi PKN dari saya.